Halo semuanya, bertemu kembali di channel Sobat Dikmas. Oke teman-teman, kali ini ada informasi penting bagi satuan pendidikan maupun peserta didik kelas akhir yang sedang menempuh program paket A, paket B maupun paket C di lembaga PKBM, SKB maupun pondok pesantren. Yang intinya pada pendidikan non formal. Ini terkait uji kesetaraan tahun 2025 ya teman-teman. Oke, di sini saya merangkum dan membuat sebuah informasi dari beberapa pertanyaan yang ada di video YouTube sebelumnya dan saya imbuhkan dengan informasi yang terkini ya tentang uji kesetaraan tahun 2025. Oke, tidak menunggu lama langsung saja kita bahas pada penjelasan. Baik teman-teman, di sini ada info terkini tentang uji kesetaraan tahun 2025 yang mana ini banyak yang bertanya terkait uji kesetaraan ini ya. Nah, di sini ada update informasi sebelum kita lanjut pada uji kesetaraan, yaitu tentang ujian nasional akan diselenggarakan kembali. Ini dari beberapa website terkenal yang sudah besar, yaitu CNN Indonesia ataupun Detik Edu dan juga yang lainnya sudah memberikan informasi ini bahwa akan diselenggarakan atau digelar lagi untuk ujian nasional ya, yaitu pada tahun 2025 2026 nanti ya. Entah kapan jadwalnya, kita tunggu saja informasi terbarunya ya. Di sini ada pertanyaan, apakah ujian nasional nanti sebagai penentu kelulusan dan bagaimana teknis pelaksanaannya? Untuk jawabannya ini admin tidak bisa memberikan jawaban, tetapi tunggu kebijakan terbaru dan sosialisasi tentang ujian nasional di tahun anggaran 2025-2026 nanti ya. Nah, di sini ada update info tentang pendidikan non formal terkait surat pemberitahuan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh BSKAP, yaitu tentang uji kesetaraan di tahun 2025 ini, bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan dalam penilaian pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan menyampaikan bahwa pelaksanaan uji kesetaraan baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada tahun 2025 ditunda sampai terbitnya kebijakan yang baru. Nah, padahal di sini kebijakan tentang Permendikbudristek masalah uji kesetaraan baru terbit 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi di sini mungkin ada revisi ya. Jadi kita tunggu saja kebijakan yang baru nanti ya. Kemudian terkait penundaan uji kesetaraan ke satuan pendidikan non formal dan juga ke peserta didik pada umumnya. Jadi di sini bagi rekan-rekan yang sedang menempuh pendidikan kesetaraan baik paket A, paket B maupun paket C, tidak ada uji kesetaraan untuk kelulusan ya teman-teman. Dan untuk tindak lanjutnya pastinya Dispendik akan meneruskan informasi dan memberikan petunjuk kepada satuan pendidikan apa yang harus dilakukan ya. Dan satuan pendidikan ini wajib mensosialisasikan tentang surat edaran BSKAP ini karena uji kesetaraan tahun 2025 ini ditunda, jadi tidak diselenggarakan pastinya karena penundaan ini sampai terbit kebijakan yang baru. Nah, kita menunggu kebijakan yang baru, jadi bisa dipastikan tahun 2025 ini tidak akan ada untuk uji kesetaraan. Lalu bagaimana untuk kelulusan peserta didik jika tidak ada uji kesetaraan? Menurut teman-teman bagaimana? Jawabannya ini teman-teman ya. Ingat tentang Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Jadi tidak ada hubungannya tentang uji kesetaraan dengan kelulusan. Karena apa? Kelulusan ini yang menentukan adalah satuan pendidikan dengan syarat sudah ditentukan kelulusannya melalui kriteria kelulusan yang dibuat oleh satuan pendidikan dengan mengingat dan melihat, yaitu pada pasal 10 ayat 2 tentang kelulusan ya teman-teman. Dan di sini sudah jelas bahwa kelulusan ini dilihat dari laporan kemajuan hasil belajar untuk paket A atau sederajat
itu dari rapor kelas 5 dan 6. Kemudian untuk jenjang menengah, baik menengah pertama maupun menengah atas, ini dari seluruh ya tingkatan kelas direkapitulasi dan dirata-rata sesuai kriteria kelulusan atau tidak, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman tidak ada hubungannya uji kesetaraan dengan kelulusan, intinya itu. Karena uji kesetaraan ini diperuntukkan bagi peserta didik yang sudah dinyatakan lulus ya. Karena untuk pengakuan ya, untuk pengakuan supaya secara nasional itu setara, padahal paket C itu juga sudah setingkat dengan SMA sederajat ya, sudah setingkat, tidak perlu penyetaraan pun apabila melihat Permendikbudristek nomor 21 ini sudah setara ya, karena peraturan ini untuk formal dan non formal. Jadi kesimpulannya, untuk uji kesetaraan tahun 2025 ditunda bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus, atau bisa dikatakan ditiadakan untuk tahun 2025. Serta akan ada kebijakan baru tentang uji kesetaraan di tahun 2026. Entah ini dilanjutkan untuk kebijakan uji kesetaraannya atau direvisi seperti itu ya, atau menjadi uji ketuntasan, atau uji kompetensi, atau uji nasional nantinya ya, atau uji-uji yang lainnya ya. Jadi kita tunggu saja. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk informasi kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa disampaikan ke peserta didiknya, disosialisasikan bahwa tidak ada untuk uji kesetaraan tahun 2025 ini ditunda ya. Semoga yang melihat ini juga sudah menjadi peserta didik di masing-masing PKBM ataupun SKB maupun Ponpes, baik itu peserta didik ataupun walinya. Jadi bisa mengetahui informasi yang terkini tentang uji kesetaraan. Jadi tidak perlu mengikuti uji kesetaraan, sudah bisa lulus apabila dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu informasi kali ini. Kita pastinya akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.